ada beberapa pertanyaan barangkali yang kita harus sama-sama diskusikan ya, perlu kita jawab juga ini tengah-tengah umat mengenai hukum kurban. Kalau di satu daerah sebenarnya kurban ini hukumnya itu kan ada yang berpendapat wajib ya, ada yang seperti mazhab Hambali itu berdasarkan hadis dari Nabi SAW ya, man kana lahu si'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana ya, orang yang mampu, punya uang, punya nafkah yang cukup tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kita. Nah, itu mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan lain sebagainya itu adalah sunnah muakkadah. Nah, sekarang di tengah pandemi COVID ini ya, ini kan ada dampak ekonominya ya, ini jadi bertanya-tanya seperti misalnya ada yang masih kebingungan menyikapi seruan atau himbauan ya, fatwa PP Muhammadiyah yang mengatakan bahwasanya ini bisa dialihkan ya, atau bisa diganti dengan sedekah untuk dampak COVID-19. Sebenarnya pengalihan itu seperti apa? Apakah pengalihan ibadahnya? Apakah dengan sedekah itu, dengan mengganti menjadi sedekah lalu kemudian kita dapat pahala kurbannya, atau mengalihkan itu dia mengalihkan status dari ibadah kurban kepada ibadah sosial ini, Ustadz? Masya Allah. Terima kasih Al-Mukarram Ustadz Fahmi Salim. Fala yaqrabanna musallan. Janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ketika Nabi memberikan tarhib, ancaman, wa'id, ancaman keras, jangan dekati tempat sholat kami. Maka menurut mazhab Hanafi itu wajib. Karena kaidah usul fikih kalau ada ancaman berarti wajib. Itulah makanya mazhab Hanafi, Turki, India, Pakistan, Bangladesh, kemudian sebagian Mesir, mereka memahami kurban itu wajib. Sedangkan jumhur mazhab Maliki, Syafi'i dengan Hambali pakai hadis juga. Salasun hunna alayya faraidu walakum tatawwu'un. Ada 3 perkara yang bagiku fardu wajib, tapi bagi kamu hanya tatawwu', anjuran saja, sunnah, tidak sampai kepada wajib. Dan Abu Bakar bersama Umar bin Khattab pernah 1 tahun tidak berkurban. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa tidak berkurban? Untuk menunjukkan kepada umat bahwa kurban ini tidak wajib. Saya sudah hanya ingin mengulas yang disampaikan Ustadz Fahmi Salim bahwa begitulah dulu ulama bisa berbeda pendapat. Lalu kemudian kalau sekarang ada wacana, ada ijtihad, ada pendapat, jadi kita jangan suka kagetan. Lalu apalagi sampai menjudge. Nah, jadi bahwa kemudian pada saat pandemi sulit, lalu kemudian kalau ada satu berpendapat, maka kita pahami ini sebagai kekayaan khazanah fikih. Karena kalau hanya satu saja, maka kitab fikih itu tidak seluas, selebar, sebesar itu. Lalu kemudian kalau dialihkan kurban itu misalnya 2,5 juta, dialihkan uangnya 2,5 juta diberikan, maka menjadi apa dia? Maka mengalihkannya menjadi sedekah, dari kurban menjadi sedekah. Karena dilihat dari hajat orang sekarang, dia mungkin tidak terlalu berhajat, tidak terlalu butuh untuk makan daging. Tapi yang dia butuhkan hari ini adalah untuk makan nasi. Daging terlalu lux, terlalu VIP bagi dia. Yang dia perlukan hari ini adalah sembako. Maka kemudian berijtihadlah sebagian ulama, lalu kemudian kalau begitu serahkan saja 2,5 juta itu, alihkan menjadi sedekah. Karena kalau kita kasih pun mereka daging, toh nanti daging itu akan dijualnya juga. Dikasih daging 1 bungkus, dijualnya juga daging itu karena dia perlu uang. Karena zaman sekarang tidak bisa barter. Kalau zaman dulu dikasih daging, nggak masalah. Karena daging itu nanti dia bisa barter dengan beras, daging bisa barter dengan ikan, daging bisa barter dengan sayur. Sekarang kalau dikasih daging, mana mau orang barter? Pasti dijual lagi. Dan kalau sudah dijual, itu 2 kali transaksi,
nilainya jatuh dari daging ke uang, jatuh dari uang nanti ke beras lagi, 2 kali dia kena. Mungkin atas dasar itulah sebagian ulama yang melihat masalah sosial ini lalu mengeluarkan pendapat, statement supaya bersedekah saja karena melihat kebutuhan yang amat sangat mendesak, PHK di mana-mana, kemudian pula kesulitan pangan, kemudian harga melambung sampai uang tidak ada harganya karena terjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Saya kira demikian Ustaz terkait tentang kurban, maka pengalihan dari ibadah, satu ibadah ke ibadah lain, dari kurban menjadi sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja ya. Jadi mengalihkan status ibadah kurban ini menjadi sedekah atau dana sosial. Kalau dia niatnya pengen kurban, lalu kemudian kurbannya diuangkan dengan niat kurban, mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan pahala kurban, itu kayaknya nggak benar juga kan ya. Sebab dia beda statusnya. Kalau yang sepengetahuan saya Ustaz, dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, banyak sekali kaul di situ, tapi mereka tetap kurban ini tidak bisa dialihkan karena sudah ada pos-posnya. Jadi misalnya kalau untuk wakaf, posnya wakaf. Kalau untuk zakat, zakat. Kalau untuk kurban, kurban. Kalau untuk sedekah, sedekah. Tapi ketika pada saat suatu masa orang sangat membutuhkan sedekah, karena kurban ini kan kebutuhan yang lebih. Bagaimana orang makan daging, selama ini nggak makan daging, makan daging. Sementara sekarang ini kebutuhan masyarakat bukan daging. Kebutuhan masyarakat sekarang ini beras. Maka mengalihkannya ke uang, ya terhitung sebagai sedekah. Nah, baik, tidak salah, tidak keliru. Dan saya setuju dengan itu. Kalau ada masyarakat sekarang, saya Pak Ustadz, karena memang hukum kurban tidak wajib. Yang keliru ketika misalnya merubah ibadah yang wajib. Nah, ini baru jadi masalah. Kurban tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam.